Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak semuanya. Tabipun. Senang sekali di sore hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam podcast Jejaman Jelajah Pajak Bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Bersama saya Sata Sisnen Sarijaya dari tim penyuluh KPP Pratama Bandar Lampung 1. Dan tema kita pada sore hari ini adalah tentang aspek perpajakan YouTubers. Kalau kita mendengar kata-kata YouTubers, pasti yang ada di benak kita itu adalah Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Nagita, Baim Wong, dan masih banyak lagi. Seru sekali rasanya di kesempatan kali ini kita dapat membahas perpajakan atas salah satu profesi yang sedang banyak sekali diminati generasi milenial sampai dengan generasi alpha ini. Oke, tidak lupa pembahasan kali ini akan hadir dua narasumber langsung dari KPP Pratama Bandar Lampung 1, yaitu yang pertama adalah Kak Arvin. Halo Kak Arvin. Halo Tasya. Halo kawan pajak semuanya. Saya dengan Arvin. Semoga kawan pajak semuanya selalu bersemangat ya. Dan kita sapa lagi narasumber kita yang satu lagi yaitu adalah Kak Fadil. Halo Kak Fadil. Halo kawan pajak, salam kenal. Oke, kita mulai dahulu dari Kak Arvin ya. Menurut Kak Arvin, definisi dari YouTubers itu apa sih Kak? Oke Tasya, kalau menurut saya, YouTuber itu adalah seorang yang membuat konten ya, dan mempublikasikannya di YouTube, dan bukan hanya sekedar menggunakannya saja ya. Umumnya, istilah YouTuber itu disematkan kepada seseorang atau kelompok yang memiliki channel YouTube sendiri, membuat, menayangkan, dan mencari subscriber. Tentunya tujuannya adalah berbagi konten ya. Baik, kalau begitu, kalau tadi kita lihat dari jawaban Kak Arvin, YouTubers itu adalah seseorang yang membuat konten ya Kak Arvin ya, di mana platformnya atau agensinya adalah YouTube tersendiri. Nah, kalau menurut Kak Fadil sendiri nih, ada nggak sih pandangan khusus tentang generasi mana saja sih yang biasanya aktifnya berkecimpung di dunia teknologi, khususnya menggunakan YouTube ini Kak? Ya, jadi berbicara tentang generasi, sebelumnya saya pernah baca nih kata Tasya, teori generasi menurut Don Tapscott. Sorry ya kalau salah membaca penyebutan namanya. Dalam bukunya yang berjudul Grown Up Digital, The Rise of Net Generation di 1997, jadi ada pengelompokan generasi berdasarkan tahun kelahirannya. Mungkin teman-teman juga ada banyak mendengar ya dari internet atau dari media sosial. Yang pertama ada generasi pre-baby boom atau generasi pre-baby boomer gitu. Itu kelahiran yang 1945 dan sebelumnya gitu. Yang kedua ada generasi baby boom atau baby boomer ya, yang kelahiran 1946 sampai 1964. Mungkin di sini ada sebagian dari orang tua kita ya yang kelahiran tersebut gitu. Yang ketiga ada generasi baby bus atau generasi X nih. Generasi X ini ternyata adalah generasi yang kelahirannya 1965 sampai 1976 gitu. Jadi kita ini sebenarnya bukan generasi X. Kalau Bapak generasi X ya Pak? Bukan ya? Bukan. Oh bukan juga. Oke. Selanjutnya ada generasi Y atau milenial. Nah, ini yang kelahiran 1977 sampai 1997. Mungkin kita juga di sini ada sebagian teman-teman kawan pajak juga yang merupakan generasi Y atau generasi milenial. Selanjutnya ada generasi Z ya. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Z ini adalah generasi yang lahir di 1998 sampai 2010. Dan generasi terakhir adalah generasi Alpha. Jadi setelah X, Y, Z, dan Alpha. Alpha ini ada yang kelahiran 2011 sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita lihat dengan perkembangan zaman, teknologi ini sudah sangat bisa dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan dari generasi Y, generasi X, atau mungkin generasi Z atau generasi milenial sampai dengan generasi Alpha yang baru lahir pun gitu Kak Tasya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyaknya para YouTuber nih. Kalau tadi Mbak Atin bilangnya Yusuf ya. Yusuf kita lah salah satu kayak Yusuf. Para YouTuber ini dimulainya dari tahun-tahun kelahiran generasi milenial ya kata saya gitu. Oke, baik Kak Fadil. Benar sekali ya, dalam hal ini dampaknya sangat kerasa sekali ya Kak Fadil ya, bahwa perkembangan zaman dan generasi menciptakan pola pikir yang sangat berbeda dari sebelumnya.
Bahkan anak zaman now ini sudah mampu berpikir nih bagaimana kemajuan teknologi ini bisa menghasilkan uang. Keren banget ya kawan pajak. Oke, sekarang saya mau tanya ke Kak Arvin nih. Kak Arvin, dari segi perpajakan tersendiri, kapan sih seseorang YouTubers dapat dikatakan dia sudah wajib menjadi wajib pajak? Nah, ini menarik nih ya Kak Tasya dan kawan pajak ya. Sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjelaskan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, baik subjektif dan objektif, yang sesuai undang-undang terkait perpajakan, diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP. Yang dimaksud memenuhi subjektif sendiri itu adalah syarat yang sesuai dengan aturan yang berkaitan dengan subjek pajak sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang menjadi subjek pajak itu sendiri adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap. Kemudian yang menjadi objek pajak itu sendiri adalah penghasilan. Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jadi seorang YouTuber jika sudah memenuhi persyaratan di atas, maka wajib berstatus wajib pajak atasnya. Wah, benar sekali ya Kak Arvin ya. Nah, untuk kawan pajak semuanya, jadi sudah paham ya apa yang dijelaskan oleh Kak Arvin tadi, bahwa ketika sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, maka diwajibkan untuk kita mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oke, kalau tadi kita sudah membahas objek pajak dari sudut pandang undang-undang perpajakan, sekarang saya mau bertanya dengan Kak Fadil nih. Kak Fadil, menurut Kak Fadil sendiri, penghasilan seorang YouTuber itu biasanya dari mana aja sih, Kak? Apakah hanya dari konten yang dia buat saja, atau ada penghasilan lainnya nih? Oke, Kak Tasya, karena profesi ini berkaitan dengan digitalisasi ya, jadi maka penghasilan YouTuber itu berasal dari internet. Di antaranya mungkin ada AdSense dari YouTube yang merupakan produk advertising network dari Google Incorporation. AdSense tersendiri itu merupakan program kerjasama periklanan ya melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google. Mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar AdSense ya. Kemudian alur penghasilan yang diperoleh atau diterima YouTuber ini biasanya melalui sistem pembagian keuntungan yang diberikan oleh Google dari pemasang iklannya. Gitu, penghitungannya ditentukan dari jumlah iklan AdSense yang ditampilkan di video-video mereka gitu. Dan bukan hanya itu saja penghasilannya. Penghasilan lainnya juga bisa didapatkan dari channel membership. Kalau kita lihat ada YouTuber di Indonesia ini mungkin seperti Mas Panji Pragiwaksono, dia sudah menerapkan membership di channel YouTube-nya gitu. Atau YouTube Short, Fun atau Super Thanks, merchandise atau endorsement lainnya gitu kan Tasya. Ternyata baik sekali ya Kak Fadil ya. Ya, ternyata bukan hanya dari segi penghasilan YouTubers itu adalah mengupload konten saja ya. Ternyata ada dari iklan, ada juga endorsement. Nah, pantesan saja nih generasi Z dan milenial berlomba-lomba nih untuk menekuni dunia satu ini. Baik juga kalangan generasi sebelumnya mencoba peruntungan menjadi seorang YouTuber ya. Iya, benar sekali Kak Tasya. Baik, kalau gitu saya lanjutkan lagi ke Kak Arvin ya. Kalau kita tadi sudah membahas banyak sekali tentang subjek pajak, objek pajak, bahkan sampai dengan bagaimana seorang YouTuber mendapatkan sebuah penghasilan dari profesinya. Kali ini saya ingin membahas tentang aturan ketentuan perpajakan YouTubers nih. Mungkin kita mulai dahulu bagaimana cara perhitungannya kali ya. Ya, untuk Kak Arvin mungkin bisa dijelaskan? Oke, baik Tasya, kawan pajak. Karena profesi YouTuber merupakan kategori pekerjaan bebas, maka ada beberapa ketentuan pengenaan pajak penghasilannya bisa menggunakan beberapa pilihan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu yang pertama, menggunakan mekanisme PPh orang pribadi secara NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto dengan nomor klasifikasi lapangan usaha 90002 kegiatan pekerja seni. Nah, itu cara penghitungannya yaitu dengan dasar pengenaan pajaknya didapatkan dari tarif NPPN tadi ya, norma penghitungan penghasilan neto sesuai Per 17 2015
dikalikan dengan penghasilan bruto selama setahun. Nah, penghitungan PPh orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan ya kawan pajak, untuk norma penghitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, wajib pajak orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, menggunakan mekanisme PPh orang pribadi umum metode pembukuan. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai dengan tarif Undang-Undang PPh pasal 17 yaitu tarif progresif. Dan yang ketiga yaitu untuk YouTuber yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau di bawah agensi, maka dalam hal ini YouTubers akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto. Oke, terima kasih banyak Kak Arvin. Sudah cukup jelas sekali ya bagaimana cara perhitungannya untuk penghasilan dari YouTuber tersendiri. Jadi tergantung lagi dari jumlah penghasilan setahun, subjek pajaknya, bahkan sampai dengan bagaimana sih cara mendapatkan penghasilannya. Baik, kalau begitu, tadi kita sudah membahas tentang perhitungan. Jadi sekarang mungkin kita bisa membahas tentang pelaporan. Mungkin Kak Fadil bisa menjelaskannya untuk pelaporan perpajakannya seperti apa? Baik, untuk cara pelaporannya, dikarenakan kita tahu bahwa penghitungan profesi YouTube ini menggunakan mekanisme penghasilan yang disetahunkan. Jadi, untuk kawan pajak semuanya nanti wajib dilaporkan di SPT tahunan masing-masing wajib pajak. Untuk sekarang pelaporannya dilakukan hanya melalui online, DJP online, .pajak.go.id ya. Batas waktunya kapan Kak? Batas waktunya adalah maksimal akhir bulan ketiga setelah tahun pajaknya berakhir untuk SPT tahunan orang pribadi gitu. Untuk SPT tahunan badan itu berbeda 1 bulan, yaitu akhir bulan keempat setelah tahun pajaknya berakhir. Nah, ada sedikit tambahan informasi nih Kak Tasya, untuk penghasilan yang pajaknya dipotongkan secara bulanan, maka wajib dibayarkan atau disetorkan ke kas negara serta dilaporkan dengan ketentuan sebagai berikut nih. Yang pertama, untuk pembayaran dan atau penyetoran ya, pembayaran pajak atas SPT masa PPh kecuali PPh 25 angsuran, maka jatuh temponya atau maksimalnya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, itu untuk pembayaran. Untuk pelaporannya kapan? Pelaporan tanggal 20. Jadi simpelnya ingatnya adalah bayar setor 10-20 gitu. Oke. Kemudian untuk sanksinya, apabila nanti ada keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan, itu ada sanksinya kata saya. Sanksinya kalau untuk keterlambatan penyetoran sendiri itu nanti dikenakan atas denda ya berupa bunga. Kalau untuk pelaporannya dikenakan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp100.000 yang dihitung untuk 1 kali setiap bulan keterlambatan. Oke. Gitu. Makasih banyak Kak Fadil, sangat jelas ya tentang bagaimana sih tadi pembayaran dan pelaporan atas aspek perpajakan YouTuber. Jadi mulai sekarang ayo semuanya diungkapkan. Dan tidak sampai di sini saja, jika ada kawan pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan, boleh sekali kawan pajak berkunjung ke loket Helpdesk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo, nomor 19 Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Dan perlu diketahui juga bahwa selain layanan tatap muka di Helpdesk, KPP Pratama Bandar Lampung 1 juga membuka layanan konsultasi perpajakan online melalui WhatsApp di nomor 0813 6648 3052. Melalui telepon di 0721 242 977 serta melalui Instagram yaitu @pajakbandarlampung1. Jangan lupa di follow ya.
Demikianlah podcast di Jamaah episode kali ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah hadir. Dan semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kawan pajak yang menonton. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.